Salam jumpa kembali di Rema Meja Sabda Selasa 26 Mei 2020. Saya menyapa kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat, damai sejahtera selalu beserta kita. Mari kita bermenung bersama, belajar bersama Santo Filipus Neri dan Santo Paulus untuk menjadi saksi Kristus yang profesional dan berintegritas. Saya mengawali refleksi ini dengan melihat realita yang kadang-kadang kita jumpa di tengah masyarakat kita. Ada pengusaha besar mencapai segudang prestasi karena punya profesionalisme tinggi. Bagaimana itu terjadi? Pertama, karena mereka memiliki atau mempunyai wawasan, pengetahuan mendalam, luas dalam bidang yang ditekuni. Kedua, mereka mampu menerjemahkan pengetahuan mereka untuk berkarya. Dan yang ketiga, mereka mempunyai integritas tinggi, diakui oleh kolega-koleganya, juga oleh masyarakat di mana mereka berkarya. Hemat saya, Santo Paulus, sang rasul bangsa-bangsa itu memiliki prestasi dan profesionalisme yang sama. Sebagai pelayan Tuhan, Paulus memiliki standarisasi profesionalisme ini dan cukup memadai, bahkan sesuai dengan atau menjaman untuk ketika zaman milenial memasuki generasi kita. Ceramahnya di depan para penatua Efesus secara tidak langsung mengungkapkan bahwa dia adalah orang yang profesional di bidang agama dan kitab suci. Yang kedua, dia memiliki transparansi hidup di hadapan jemaat. Ketiga, dia bisa mengungkapkan kesetiaannya terhadap pelayanannya kepada Tuhan. Dia juga taat mengemban visi dengan bertanggung jawab, walau situasi dan kondisi tidak cukup mendukung atau tidak selalu mendukungnya. Dia tuntas menjalankan tugas yang dipercayakan Allah kepadanya. Dia bersih, jujur dalam soal keuangan. Singkatnya, saya boleh katakan bahwa Paulus mempunyai integritas, pengetahuan dan pemahaman serta wawasan yang luas, mendalam tentang Injil dan doktrin-doktrin kekristenan kala itu. Untuk mengejawantakan semua yang ia miliki dalam Kristus itu, Paulus kemudian menggunakan metode pendekatan dan pengajaran. Ia juga menggunakan metode bersaksi, menasehati, memperingati, membimbing, dan memimpin kepada sumber kasih karunia Allah. Hemat saya, faktor-faktor inilah yang mewarnai gerak dan langkah karya pastoral dan pelayanan Paulus. Dan ini sekaligus menjadi penentu Paulus untuk memiliki segudang prestasi. Seperti yang kita tahu zaman ini, ia menjadi rasul Kristus yang sangat menjadi teladan, contoh, dan patut kita ikuti. Baik jika kita setiap pelayan Tuhan, baik menyandang imamat umum karena baptisan suci, maupun yang menyandang imamat jabatan karena tabisan suci, belajar terus agar memiliki kecerdasan IQ dan kecerdasan EQ yang dimiliki oleh Paulus dalam langkah saling melayani di dalam pensiaran hidup kita menuju kesempurnaan paripurna bersama Allah.
Allah telah menjadi segala-galanya bagi kita dalam Kristus, yang hari ini mendoakan kesatuan kekal kita bersama Allah sebagai sumber dari hidup kekal itu. Yesus hari ini merangkum semua dalam doanya bagi para murid dengan tujuan untuk mempertegas hubungannya yang tiada tara dengan Bapa dan mempersiapkan kita untuk menghadapi fakta salib penderitaan dalam hidup kita. Inti doa Yesus adalah agar kita dan para murid di gereja perdana, kita semua pengikutnya, dijaga dan dipelihara oleh Bapa dari dunia yang jahat, serta dipersatukan dengan Bapa sang pemilik segala sesuatu dalam persekutuan yang kudus dan kekal. Doa ini membentangkan kasih Yesus dan Allah sekaligus keajaiban rencananya bagi kita dalam peziarahan hidup kita. Nah, saudara-saudari, kita juga memiliki satu tokoh yang menjadi teladan bagi kita dalam mengejar atau dalam menjalani hidup kita. Olah kesalehan hidup kita sebagai pengikut Kristus menuju kesempurnaan dan kekekalan bersama Allah. Tokoh itu adalah Filipus Neri. Santo Filipus Neri lahir di Italia dan ia lahir dari sebuah keluarga notaris. Filipus kecil disapa dengan Pippo Buono. Pippo Buono artinya Pippo yang baik. Pippo yang baik ini rupanya terpatri di dalam dirinya. Di sisi lain ia cerdas di masa studinya, mahir dalam sastra Latin. Ia juga mengajari orang-orang teristimewa anak-anak muda untuk mendapat gaya hidup di Roma. Setelah gagal rencananya untuk merasuk ke India. Semasa hidupnya diabdikan untuk kebahagiaan dan sukacita kaum muda. Ia ditabiskan tahun 1551 menjadi imam. Dan kata Pippo Buono, yaitu Santo Filipus Neri, tetaplah bersukacita, riang, jujur, dan ramah tamah kepada setiap orang. Mari kita belajar dari Santo Filipus Neri, yang juga adalah tokoh gereja, untuk menghidupi seluruh proses kehidupan kita bersama olah kesalehan dan daya refleksi rohani kita dengan menghidupi semangat Injil agar keutamaan Kristiani semakin bertumbuh subur mekar dalam hidup kita, di dalam kebersamaan kita dengan sesama. Kita berdoa semoga saudara-saudari kita yang terinfeksi positif virus corona dan sedang menjalani masa pemulihan pengobatan, mereka pulih lagi agar menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sudah ditanamkan Allah dalam hidup mereka. Kita juga berdoa bagi mereka yang telah meninggal karena COVID-19 atau juga karena penyakit yang lain. Semoga mereka mengalami kekekalan bersama Allah. Kita berminum, Allah menolong kita.